Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Artinya bahwa mereka hendak memadamkan cahaya ataupun agama Allah Subhanahu wa taala dengan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak itu semua. Illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Malah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Di dalam ayat At-Taubah 32 ini sangat jelas semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya selama berpuluh-puluh tahun, selama 23 tahun, menyampaikan 30 juz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrikin, mereka orang-orang yang benci dan selalu membenci di dalam hati mereka, bukan hanya di dalam hati, tapi dengan ucapan mereka, dengan tingkah pola mereka, sampai dengan fisik yang dilakukan oleh mereka. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Mereka berusaha memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Semenjak baginda Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya baginda Rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penolakannya atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka, atas apa yang sudah dilakukan oleh mulut-mulut mereka, dengan cacian, dengan makian, dengan melakukan kebohongan, dengan melakukan fitnah di antara kaum muslimin, dengan melaksanakan adu domba di antara mereka. Di hadapan baginda Rasul, di belakang baginda Rasul, sampai terjadi peperangan dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala tetap ingin menyempurnakan, berkehendak untuk menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka lakukan kaum kufar untuk memadamkan cahaya Allah, untuk mengubur agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu. Walaupun para aulia Allah, para pemegang ausia Allah, para pemegang hujjatullah Subhanahu wa taala harus sampai kehilangan yang bernama nyawa. Dan bisa kita lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah beliau wafat, dilanjutkan dengan Maulana Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Betapa musibah, betapa goncangan, betapa ujian yang diberikan kepada Maulana Muwahhidin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ini, sampai kepada yang bernama bintun Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha, yang mereka semua apa yang dilakukan oleh mereka tiada lain yaitu ingin memadamkan agama Allah, ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cahaya demi cahaya yang dimunculkan dan silih berganti antara satu hujjah dengan hujjah yang lainnya, antara cahaya dengan cahaya yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala melanggengkannya dengan bentuk apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Sebagaimana para imam alaihi wassalatu wassalam melakukan aksi
melakukan perlawanan, melakukan yang bernama dakwah. Dimulai dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Hasan wal Imam Husain, dilanjutkan oleh manusia yang malam ini sedang kita peringati kesyahidannya. Mereka semua melakukan dakwah, metode, aksi sesuai dengan uslub ataupun metode yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Sikap musuh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Dari mulai Imam Ali, Imam Hasan sampai kepada Imam Husain dan sampai kepada manusia yang malam ini sedang kita peringati kesyahidannya. Mari kita lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad melakukan yang bernama penjagaan terhadap misi ayahnya, melakukan penjagaan terhadap misi datuknya, melakukan penjagaan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya terus tersampaikan, supaya terus tersalurkan kepada umat manusia di seluruh dunia sampai kepada ila yaumil qiyamah. Dan Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad sudah membuktikannya. Beliau ketika di Karbala berumur usia yang mulia 24 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Imamah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas wasiat baginda Rasul Amirul Mukminin Ali wal Imam Hasan, dan dilanjutkan oleh Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib di saat itu pada hari Asyura, pada hari di mana syahadahnya yang ditempuh oleh manusia kelima ashabul kisah. Sehingga dari mulai detik itu, di saat syahadah Abi Abdullah al-Husain keimaman Al-Imam Ali Zainal Abidin untuk mengembannya, saat itu pula beliau mendapatkannya. Ini adalah amanah Allah. Ini adalah wasiat baginda Rasul. Ini adalah wasiat para anbiya. Ini adalah wasiat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad selama dikatakan di dalam riwayat 34 tahun beliau menjalani, beliau menempuh kehidupannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam memegang keimamahan Allah Subhanahu wa taala, dalam memegang kewilayahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dikatakan di dalam sejarah beliau sebagai penjaga daripada kebangkitan revolusi ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Abdullah al-Husain. Siapa al-Husain? Husainun minni wa ana min Husain. Begitu lisan baginda Rasul sang datuk menyampaikannya. Siapa al-Husain? Ahabballah man ahabba Husaina. Siapa al-Husain? Banyak hadis riwayat yang menyampaikan tentang manusia kelima ashabul kisah ini. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sudah keluar dari madrasah Karbala kemarin, dalam artian keluar melewati 10 hari berturut-turut, dan saat ini kita memasuki lagi di dalam madrasah Karbala. Karena saat berbicara Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, mustahil pembicaraan ini dipisahkan dari madrasah Karbala. Karena beliau adalah saksi hidup. Selama beliau berada di madrasah Karbala, selama itu pula beliau merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Bahkan orang lain tidak mampu merasakannya, hanya beliau. Coba kita lihat bagaimana Abu Abdullah al-Husain ketika sudah mulai dikepung oleh manusia-manusia durjana saat itu, dan para wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam termasuk Aqilah Bani Hashim Sayyidah Zainab ingin melihat bagaimana kejadian demi kejadian yang sedang menimpa sang kekasihnya, imam zamannya saat itu.
Mereka para wanita Ahlul Bait lari ke sana kemari, melihat dan mencari bagaimana pertempuran, ataupun bukan pertempuran, ini pembantaian yang dilakukan oleh para binatang yang berjarak kepada sang maulanya Abi Abdullah Al-Husain. Di saat mereka tidak mampu melihat karena betapa debu yang membumbung tinggi dari Sahara Karbala menghalangi kejadian demi kejadian, Sayyidah Zainab salamullahi alaiha mendatangi dan menyingkap tabir dari kemah suci Maulana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bertanya kepada sang bibi, apa yang terjadi wahai bibi? Coba lihat olehmu wahai kemanakanku. Di saat dibuka yang bernama tabir kemah suci dari Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun, hanya oleh beliau. Beliau mengatakan, la haula wala quwwata illa billah, sambil memegang yang bernama tongkatnya, sambil tergopoh-gopoh karena rasa sakit yang sedang menimpa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad saat itu. Mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Saat ucapan ini terucap dari lisan suci dengan raut wajah yang sedemikian rupa, Aqilah Bani Hashim bertanya, apa yang terjadi? Imam Sajjad mengatakan, ayahku sudah jatuh dari kudanya, ayahku sudah diinjak-injak oleh puluhan kuda, ayahku diterangkan oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sehingga apa yang dirasa oleh orang-orang yang ada di sekitar Madrasah Karbala saat itu, khususon yang dirasa oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, adalah rasa yang hanya dimiliki oleh beliau. Kenapa? Karena wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada beliau. Imam Sajjad, sang penjaga revolusi daripada ayahandanya, melalui fase demi fase dilakukan oleh beliau, dari mulai keimamahan saat 10 Asyura saat itu, dari semenjak kepala suci ayahnya terpisahkan dari jasad sucinya, sampai kepada digiringnya para wanita Ahlul Bait dan Imam Sajjad dalam keadaan terpasung, rantai melilit di lehernya, rantai kemudian melilit di kedua tangannya, dalam keadaan sakit, dari dusun ke dusun, dari kota ke kota diarak. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang sangat kuat yang dimiliki oleh Hujjatullah, imam zamannya saat itu, yaitu Imam Sajjad, dengan keikhlasannya kepada Allah, dengan ma'rifahnya yang mentok kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuannya yang dimiliki oleh Imam Sajjad terhadap dunia dan seisinya, bahkan sebelumnya dan alam seluruhnya, Imam Sajjad alaihi salatu wassalam menjaga misi daripada sang ayah, yang mana misi dari sang ayah ini adalah saat keluar dari Madinah menuju Mekah, melalui Mekah langsung menuju Karbala, li islahi ummati jaddi, untuk kemaslahatan umat datukku, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ini terus digelindingkan oleh Imam Sajjad dalam keadaan sakit, dalam keadaan terhunyung-hunyung badannya, dalam keadaan tergopoh-gopoh, dalam keadaan terjatuh, nanti dibangunkan kembali, dalam keadaan melihat para wanita yang kelaparan di perjalanan, dalam keadaan ketika Sayyidah Zainab sang bibi melaksanakan sholat dalam keadaan duduk sehingga tidak mampu lagi berdiri, dan ketika ditanya oleh Imam Sajjad kenapa melaksanakan sholat malam dalam keadaan duduk, Aqilah Bani Hashim ini spontan menjawab, karena rasa lapar perutku dan lemahnya jasadku, dalam keadaan mendengar kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh para wanita-wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dalam keadaan dipertontonkan di seluruh yang bernama kampung, dusun, kota, disoraki, dilempari yang bernama sodako oleh mereka. Dipikir mereka adalah pengemis, dipikir mereka adalah perkara-perkara yang menghinakan keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi
Al-Imam Sajjad dengan ma'rifahnya kepada Allah. Al-Imam Sajjad yang memang itu adalah nurun min anwarillah, cahaya daripada cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berusaha untuk memadamkannya, tetapi Allah menolaknya. Penolakannya melalui manusia seperti ini. Imam Sajjad tetap menggelindingkan dan menjaga revolusi kebangkitan sang ayah dengan madrasah Karbala dari satu waktu ke waktu yang lainnya, malam hari, siang hari, apapun yang terjadi dijaga oleh Imam Ali Zainal Abidin Sajjad. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan demi perjalanan sampai kepada yang bernama ada satu kejadian di mana di Kufah ini dilempari oleh orang-orang kampung yang mereka sengaja menabuh yang bernama genderang untuk keluar, untuk mempermalukan wanita-wanita Ahlul Bait ini. Orang tua, anak-anak semuanya keluar. Karena apa? Rasa takut yang ada pada mereka. Takut akan apa? Takut akan penguasa Bani Umayyah saat itu. Takut akan penguasa Ubaidillah bin Ziyad, sang penguasa yang terlaknat daripada Yazid bin Muawiyah. Yang Imam Sajjad alaihi salatu wassalam memegang dan menjaga panji daripada Abi Abdullah al-Husain ini, yang walaupun saat itu orang tua melemparinya sambil berkata, celakalah kalian semua, semoga Allah Subhanahu wa taala membawa mereka menyorakan Ahlul Bait dengan membawa kalimat Allah. Mereka bertakbir, mempermalukan dan mempertontonkan wanita-wanita Ahlul Bait yang suci. Sampai mereka mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala, sambil melempari yang bernama batu, melempari dengan yang bernama uang untuk dikatakan sedekah. Sampai-sampai ada satu orang tua, celakalah engkau, semoga Allah membinasakan kalian semua dan menjunjung amir daripada gubernur kami. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, karena beliau memang sudah dipersiapkan oleh madrasah Karbala, didikan sang ayah, didikan sang datuknya, sang kakeknya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mengalami 2 tahun saat itu. Didikan daripada sang pamannya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam dengan berbagai cara menempuh dan menyampaikan dakwah. Karena apa? Ini penjagaan akan apa? Penjagaan cahaya Allah. Ini penjagaan, sang penjaganya adalah cahaya Allah. Sang penjaga cahaya Allah, sang penjaga agama Allah Subhanahu wa taala suci adalah harus manusia suci. Di mana siapa? Sayyidina Zainal Abidin Sajjad. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam dengan wajah tanpa berubah berkata kepada orang itu, tahukah kalian siapa kami? Lalu orang tua tersebut, siapa kalian sebenarnya? Imam Sajjad mengatakan, pernahkah engkau membaca ayat suci Al-Quran? Tentu kami pernah membacanya. Orang tua itu menjawabnya, pernahkah engkau membaca ayat Tathir? Qul ayat Tathir, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Tentu kami pernah membacanya. Ketahuilah bahwa kami Ahlul Bait yang ada di dalam ayat tersebut. Pernahkah kalian semua membaca qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah? Wahai orang tua, tentu kami sudah pernah membacanya. Ketahuilah bahwa kami al-qurbah. Kalimat demi kalimat yang disampaikan kepada mereka yang menghina kepada Imam Sajjad, kepada para wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tidak berubah akan sikap yang seharusnya Imam Sajjad alaihi salatu wassalam melakukannya. Sebagaimana Abi Abdullah al-Husain ayahnya, sebagaimana pamannya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, sebagaimana kakeknya Al-Imam Ali Al-Ridha, Al-Imam Ali Al-Murtada, sebagaimana datuknya Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilakukan oleh siapa? Oleh mereka dengan kepanjangan tangan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sebagai penolak dari apa? Penolak daripada mulut-mulut yang berusaha ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini cahaya Allah Subhanahu wa taala langgeng sampai tempat ini, sampai kepada musola ini, sampai di Afrika sana. Sampai di Afrika sana setiap hari ada yang bernama maktam di setiap malam Muharram.
sampai di Amerika, dimanapun berada, di situ ada pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Mereka memiliki ataupun mendapatkan dampak daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala menjaga apa? Menjaga dari para revolusi sang ayahnya. Kita lihat bagaimana ketika Imam Sajjad alaihi wassalam berpidato di hadapan rakyat Kufah saat itu, yang mereka mempermalukan. Mereka mulut-mulut yang tadinya congkak, mulut-mulut yang tadinya biadab, dibungkam oleh kalimat-kalimat indah dan mulia oleh Maulana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ketika di dalam sejarah disebutkan pada saat rombongan Imam Sajjad tiba di Kufah, beliau menjelaskan dengan sangat indah apa yang disebut dengan kebenaran kebangkitan Imam Husain alaihi salatu wassalam untuk rakyat Kufah. Dalam pidatonya Imam Sajjad diantaranya menyebutkan bahwa Ahlul Bait sebagai simbol keadilan. Ini kondisinya kita tidak mungkin dan tidak mampu membayangkan kondisi bagaimana wanita-wanita Ahlul Bait yang di situ hanya Imam Sajjad saja, seorang cahaya Allah, hujjatullah. Kemudian di barisan lain kepala-kepala suci termasuk kepala ayahnya berada di atas ujung tombak. Lalu Imam Sajjad alaihi salatu wassalam menyampaikan khutbah, menyampaikan kalimat demi kalimat untuk membungkam mulut-mulut yang congkak daripada orang-orang kufar saat itu. Katanya Imam Sajjad alaihi salatu wassalam di dalam pidatonya, dan pidatonya beliau berhasil menggugah masyarakat Kufah yang tengah terlena. Mereka tertidur, mereka takut, mereka tidak tahu, mereka bodoh, semua sifat yang ada pada mereka bercampur aduk. Sampai-sampai Imam Sajjad alaihi salatu wassalam mengatakan begini, wahai orang Kufah sekalian, dengan wajah bagaimanakah kalian akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti? Ketika beliau berkata, kalian telah membunuh putraku dan mencabik-cabik kemuliaan. Dengan wajah seperti apa kalian akan menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mulut-mulut yang tadinya sorak-sorai, mulut-mulut yang tadinya melakukan pelecehan kepada rombongan-rombongan suci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dengan satu kalimat ini saja mereka bungkam, mereka diam, sehingga para durjana ini melihat, Ubaidillah bin Ziyad melihat kondisi suasana seperti ini, mengkhawatirkan kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Imam Sajjad ini akan membangkitkan revolusi berikutnya. Di dalam sejarah dikatakan, ada salah seorang khatib mengatakan, siasat busuk yang ada pada Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad, kenapa terjadi di Karbala? Kenapa Abu Abdullah al-Husain digiring ke Karbala? Di antara siasat busuk mereka adalah Karbala adalah sebuah tempat gurun Sahara, Nainawa, yang jauh daripada yang bernama perkampungan. Sahara, tidak akan ada manusia yang tahu, tidak akan ada makhluk yang tahu, sehingga disitulah tempat yang dimana tepatnya untuk dibunuh dan dibantainya Al-Husain bersama keluarganya. Itu mereka mengatakan seperti itu, dan ini siasat mereka. Sehingga apa? Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin meredam apa yang ada pada cahaya Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Siasat busuknya mereka berbalik otomatis. Apa? Revolusi Nahdlatul Husainiyah yang dibawa oleh Abi Abdullah al-Husain. Bahkan mereka tidak terpikir dengan menggiringnya para Sahara, para dewi-dewi Sahara dari mulai malam ke-11 di bulan Muharram sampai ke dusun-dusun Kufah, sampai ke Damaskus sana. Mereka tidak berpikir bahwa ini adalah misi semuanya. Misi dari kepada siapa? Imam Husain ketika keluar dari Madinah
ditahan-tahan oleh beberapa orang, bahkan oleh para pecintanya saat itu, oleh keluarga sebagian. Imam Husain ditahan, jangan kau pergi membawa sanak keluarga, apalagi anak-anak, apalagi yang bernama para wanita. Pergi saja sendiri, atau jangan pergi sama sekali ya Husain. Apa jawaban Imam Husain? Ini misinya Imam Husain. Sya'allah jawabannya. Sya'allah an yarani qatila wa yaran nisa'a sabaya. Allah menginginkan. Kalimatnya tidak terpikir oleh mereka. Kalimat Imam Husain ini adalah kalimat misi. Pendidikan yang mesti dipersiapkan untuk mereka, para wanita Ahlul Bait, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan aku dalam keadaan terbunuh. Wa yaran nisa'a sabaya, dan para wanita, dan Allah menginginkan melihat para wanita dalam keadaan terbelenggu. Biarkan dibelenggu para wanita sampai kepada yang bernama Damaskus. Biarkan mereka terbelenggu. Biarkan mereka sampai Imam Husain memberikan kesabaran, memberikan wasiat terakhir kepada Sayyidah Zainab, kepada Ummu Kulthum, kepada para putra putrinya, bahwa hanya aku yang akan mati besok di antara kalian semua. Yang tersisa hanya Imam Ali bin Abi Sajjad, putraku ini, sebagai hujjah berikutnya. Kalian semua tidak akan binasa. Bersabarlah. Karena apa? Ini akan mendapatkan musibah, derita yang sangat besar. Ini adalah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Laula Sajjad, katanya sejarah, laula Aqilah Bani Hashim, andai tidak ada Imam Sajjad, andai tidak ada Sayyidah Zainab sallallahu alaihi saat itu, lama niscaya madrasah Karbalaiyah, madrasah Asyuraiyah saat itu tidak akan pernah sampai ke Banyumas ini. Yang membawa itu semua adalah mereka. Sampai-sampai siapa yang mampu membungkam mulut kotor Yazid bin Muawiyah saat dipertanyakan oleh mereka kepada Aqilah Bani Hashim. Semuanya sudah dipertontonkan oleh kalian semua. Semuanya mata kalian semua melihat. Bagaimana ayahmu, bagaimana adikmu, bagaimana semua, bagaimana abangmu, bagaimana seluruh keluargamu, kerabatmu dibunuh, dicaci maki, dipertontonkan dari sepanjang jalan, sepanjang sejarah, sepanjang dusun, kota. Bagaimana? Apa yang kalian lihat? Jawabannya mentok satu dan cukup membungkam. Membungkam siapa? Membungkam mulut-mulut kotor yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala kembali meledak dan membungkam mulut kotor tersebut. Apa kalimatnya? Ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang aku lihat kecuali keindahan. Kalimat ini cukup membungkam mereka semua. Kalimat ini cukup untuk mematahkan hawa nafsu mereka semua. Terakhir, bagaimana Imam Ali bin Abi Sajjad ketika beliau Imam Ali bin Abi Sajjad diberikan yang bernama satu kesempatan emas di hadapan manusia saat itu dan di hadapan manusia terlaknat Yazid bin Muawiyah. Karena beliau sebagai penjaga kebangkitan revolusi Asyura, karena beliau adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala yang akan mematahkan kalimat demi kalimat kebiadaban yang ada pada mereka. Karena beliau adalah cahaya amar ma'ruf nahi munkarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad di saat berhadapan dengan yang bernama Yazid bin Muawiyah, di hadapan para bondawanya, di hadapan masyarakat saat itu di Syam, di saat Yazid yang terlaknat dengan tongkatnya memainkan gigi suci Abi Abdullah al-Husain, di saat yang begitu mencekam di istana sang penguasa Fir'aun di zamannya, Imam Sajjad alaihi salatu wassalam khutbah menyampaikan sebagaimana menyampaikannya Abi Abdullah al-Husain ketika Asyura di hadapan musuh-musuh saat itu, yang padahal tombak dan panah sedang menghadap yang bernama ke jasad suci itu. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam yang terkenal dengan khutbahnya begitu panjang mengucapkan alhamdulillah
di hadapan manusia saat itu, wahai manusia, kami telah dianugerahi 6 hal dan diberi 7 keutamaan. Semua mata dan semua telinga tertuju kepada suaranya. Suaranya cukup diperdengarkan kepada seluruh manusia yang memiliki telinga saat itu. Manusia banyak, bahkan Yazid bin Muawiyah pun diam, tak mampu berkata apa-apa. Mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomah, suara cahaya ilahi. Kami dianugerahi ilmu, kesabaran dan keterangan jiwa, kedermawanan, kefasihan, keberanian, dan kecintaan di hati mukmin. Kami diberi keutamaan dari kami Nabi yang paling agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dari kami As-Siddiqul Akbar Ali bin Abi Thalib, dari kami Fatimah bin Zahra Sayyidatul Nisa'il Alamin, dari kami Ja'far At-Tayyar Hamzah Asadullah wa Asad Rasulih, dan dari kami Al-Hasan Al-Husain, para pemimpin pemuda surga. Wahai manusia, siapa saja yang telah mengenalku, tahu siapa diriku, maka mereka telah mengenalku. Bagi mereka yang belum mengenalku, akulah putra Zamzam dan Sofa. Akulah putra yang mengangkat Hajar Aswad dengan jubahnya dan meletakkannya kembali. Akulah putra Ka'bah yang suci. Akulah putra sebaik-baik orang yang tawaf dan sa'i. Putra yang sebaik-baik orang yang menunaikan salat dan haji. Akulah putra orang yang dibawa oleh Buraq bersama Jibril sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke maqam yang terdekat dengan Tuhannya. Akulah putra yang menjadi imam salat para malaikat di langit. Akulah putra yang diberi wahyu agung oleh yang maha agung. Akulah putra yang berperang bersama Rasulullah di Badar dan Hunain, yang tidak pernah kafir sekejap mata pun. Akulah putra paling soleh di kalangan mukminin, pewaris para nabi, pemimpin kaum muslimin, cahaya para mujahidin, penumpas para pengkhianat, pendurhaka dan penyeleweng. Akulah putra yang mencerai-beraikan pasukan musuh, orang yang paling kokoh dan paling tegar. Ia adalah Abul Hasan wal Husain Ali bin Abi Thalib. Akulah putra Fatimah Zahra, pemimpin para wanita. Akulah putra Khadijah yang agung. Akulah putra orang yang berlumuran darah. Akulah putra orang yang disembelih di Karbala. Akulah putra orang yang ditangisi oleh jin dalam kegelapan, diratapi oleh burung-burung di udara. Panjang Imam Sajjad, sampai diberhentikan oleh apa? Yazid yang terlaknat melihat bagaimana masyarakat sudah mulai goyah dengan kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh mutiara-mutiara Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, sehingga khutbah Imam Sajjad ini segera memerintahkan muadzin untuk adzan, diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah. Mendengar Allahu Akbar, berhenti mulut suci Imam Sajjad. Dan ketika jawaban Allahu Akbar, Imam Sajjad menjawab dengan kalimat-kalimat, tak ada yang lebih besar dari Allah. Berikutnya, adzan muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Imam Sajjad berkata lagi, rambutku, kulitku, dagingku dan darahku menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Semuanya hening. Dilanjutkan lagi oleh si muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad menatap Yazid yang terlaknat sambil berkata, wahai Yazid, ini adalah Muhammad yang namanya baru saja disebutkan. Apakah ia kakekku ataukah kakekmu? Jika engkau mengatakan ini adalah kakekmu, bahwa seluruh manusia akan mengatakan engkau melakukan kebohongan yang nyata. Tetapi jika engkau mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah yang disebutkan di dalam adzan tadi adalah kakekku, maka ketahuilah kenapa engkau bunuh putranya Al-Husain. Yazid ketakutan sampai digeret yang bernama manusia suci ini dan dipisahkan dari masyarakat. Imam Sajjad masih terus melakukan itu semua, dibantu oleh Aqilah Bani Hashim, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sampai Yazid yang terlaknat merasa betul-betul ketakutan. Masyarakat saat itu terpesona oleh kalimat-kalimat akhlak yang indah dari Ahlul Bait alaihi wassalam, sampai dipulangkanlah Imam Sajjad bersama rombongan dan para kepala syuhada ke Madinah, sebelumnya mampir di Karbala.
ikhwani wa akhwati sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan cahaya Allah di dalam hati kita semua, di dalam pikiran kita semua, di dalam jiwa kita semua, di dalam sanubari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat waktu yang saat ini kita melakukan marasim untuk Sayyidina Zainal Abidin As-Sajjad menjadi saksi di mahsyar kelak bahwa kita nanti akan berhadapan dengan baginda Rasul dalam keadaan bergembira, karena bergembira bersama mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Al-Fatihah.